Bab 161 Tinju Besi. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Hei, Anna, kau pasti telah melakukan kesalahan, kata Martin sambil berlutut di tanah. Anna tangguh dan ingin menghadapi Watson secara langsung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampak seperti akan pergi. Mengapa dia memilih untuk tinggal? Benar sekali, aku ingin tinggal, kata Anna sambil melirik Watson. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu secara impulsif. Dia menyesalinya ketika dia bangkit, tetapi dia hanya bisa memaksakan diri untuk tinggal. Dia tidak berharap Watson akan membiarkannya pergi. Dia ingin menolak pada awalnya, tetapi Watson telah memberinya terlalu banyak. Dia tidak akan bisa membalas dendam jika dia meninggalkan tempat itu. Jika dia bisa menjadi lebih kuat dengan tinggal di sana, dia mungkin juga tinggal. Dia akan memikirkan cara untuk membalas dendam setelah dia menjadi lebih kuat. Paling tidak, dia hanya akan mempertimbangkan hal-hal itu setelah dia menjadi penyihir tingkat emas. Nona Anna, selamat karena telah membuat keputusan yang bijaksana. Aku akan memberimu hadiahmu sekarang. Watson bereaksi dan tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya. Kulit di telapak tangannya menggeliat saat permata matahari yang cerah muncul. Permata matahari ini milikmu. Mengenai telur Phoenix dan koin emas bulan ini, aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu secara resmi menandatangani kontrak dengan Kastil Bulan Hitam. Anna mengambil permata matahari dari Watson tanpa ragu-ragu, dia memeriksanya dengan saksama sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Permata matahari itu sangat panas dan harum saat meluncur ke tenggorokan Anna, membuatnya mengerang puas. Kemudian kilatan cahaya terang meledak dari tubuhnya dan mengubah matanya yang merah menyala menjadi kemasan. Sejumlah besar sinar matahari berkumpul di tubuh Anna, membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari langit. Aura tingkat emas muncul dari tubuhnya. Pada saat itu, Anna telah menjadi penyihir tingkat emas dengan elemen api dan cahaya. Terima kasih, kata Anna, rasa terima kasih itu datang dari lubuk hatinya. Dia telah bekerja keras di persekutuan penyihir selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia hanya penyihir tingkat perunggu puncak. Dia belum memasuki tingkat perak. Setelah mengonsumsi batu permata, kekuatannya telah melampaui tingkat perak dan langsung mencapai tingkat emas. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan seumur hidupnya. Meskipun aku telah menjadi penyihir tingkat emas, aku harus menjadi lebih kuat sebelum berbicara tentang balas dendam. Sudah diputuskan. Dia telah mempertimbangkan balas dendam setelah dia menjadi penyihir tingkat emas, tetapi kemudian dia menyesalinya. Watson bisa bertarung melawan elit tingkat platinum, jadi, setidaknya sampai dia menjadi tingkat platinum. Anna berdoa dalam hati. Dia percaya bahwa jiwa Audrey di dunia bawah tidak akan menyalahkannya jika dia mengetahuinya. Orang-orang di sana menatap Anna, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan benci. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi penyihir tingkat emas, dia hanya perlu mengonsumsi batu permata. Bagaimana mungkin hal baik seperti itu tidak terjadi pada mereka? Sekarang, giliranmu. Karena aku telah memberi Nona Anna 2 pilihan, mengapa aku tidak memberimu 2 pilihan juga? Menjadi budak Kastil Bulan Hitam atau memberontak terhadapku? Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku orang yang penyayang. Ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi kau harus memanfaatkannya. Watson menoleh untuk melihat orang-orang dari persekutuan penyihir saat mereka berlutut di tanah. Sekarang ada 7 penyihir di kediaman, termasuk Anna dan Capella, yang baru saja ditingkatkan. Dia ingin membentuk pasukan penyihir, tetapi jumlah penyihir tidak mencukupi, jadi dia harus merekrut dari persekutuan penyihir. Aku adalah anggota kelompok tentara bayaran angin utara, seorang individu dengan jiwa dan martabat. Aku dapat tunduk pada Kastil Bulan Hitam dan bertugas sebagai penjaga di sini, tetapi kau ingin aku menjadi budak. Tidak mungkin. Seorang prajurit tingkat perunggu dari kelompok tentara bayaran angin utara berdiri dan berkata dengan gigi terkatup. Pria itu tidak peduli dengan jumlah orang di sekitarnya. Jika dia tidak melihat hadiah yang diterima Anna, dia mungkin dengan patuh memilih untuk menjadi budak Kastil Bulan Hitam untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika dia melihat manfaat yang diterima Anna, dia menjadi iri. Dia juga ingin menguji tekad Watson dan melihat apakah dia bisa menerima hadiah yang sama. Kamu benar, aku tidak akan menjadi budak. Di dunia itu,
kepala pria bisa dipenggal, dan darah mengalir. Martabat dan ketabahan mereka tidak boleh dikompromikan. Prajurit lain dari kelompok tentara bayaran angin utara berdiri. Jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, lakukan sesukamu. Aku tidak akan pernah mengerutkan kening. Benar sekali, kalian pemberani. Apakah ada orang lain yang ingin melawan? Watson mengangguk sambil melihat sekeliling. Lebih dari 10 penyihir dan prajurit berdiri ketika mereka menyadari tatapannya. Mereka menegangkan leher dan tetap diam, berpura-pura tidak takut mati. Sebenarnya, mereka semua sedang mempertimbangkan hadiah seperti apa yang akan mereka terima nanti. Martin terdiam sejenak, melihat ke sekeliling pada orang-orang yang telah berdiri, tetapi dia tidak berdiri. Dia sedikit tegang. Kalau saja dia berjuang seperti yang dilakukan Anna saat itu. Sudah terlambat untuk bangun. Dia penasaran untuk melihat siapa yang akan menerima hadiah terlebih dahulu. Jika dia bisa bangun lagi, itu tidak akan terlambat, tetapi Watson hampir pasti akan menghukum orang-orang itu. Dia merasa bahwa pilihan putaran kedua Watson terlalu menggoda. Setelah madu, itu seringkali merupakan jebakan. Bagus sekali, karena kamu telah memilih jalan kedua. Aku akan memberimu hadiahmu sekarang. Watson menyipitkan matanya dan menatap orang-orang yang telah berdiri. Dia melambaikan tangannya dan memanggil Capella. Capella, kemarilah. Apa hadiahnya? Apakah itu permata matahari yang sama? Kita bertarung di ronde kedua. Hadiahnya mungkin tidak begitu bagus. Aku tidak butuh permata tingkat emas. Selama aku bisa menjadi penjaga resmi di Kastil Bulan Hitam dan menerima 10 koin emas sebulan, itu sudah cukup. Para penyihir dan prajurit, yang sebelumnya tegar tengkuk, membicarakannya dengan antusias. Memang, ada hadiah untuk melawan Watson. Bagaimanapun, yang mereka butuhkan hanyalah tempat tinggal dan tempat tinggal yang layak. Hadiah untuk perlawanan ronde kedua adalah dibunuh dan menyatu dengan tubuh Capella. Sistem fusi diaktifkan. Apa? Seru seseorang. Tidak, aku salah, Tuan Muda Watson. Aku tidak akan melawanmu lagi. Ark. Seseorang berlutut. Sayangnya, sudah terlambat. Di tengah teriakan yang menakutkan, kegembiraan di wajah orang-orang yang bangkit telah benar-benar menghilang. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan menyatu dengan tubuh Capella. Itu membuat aura kuat Capella semakin kuat. Selamat, Master, atas fusi yang berhasil. Combat Might, Capella, telah memperoleh kekuatan seorang prajurit tingkat emas. Combat Might tingkat emas, Capella. Kemampuan, seorang Might Maha Kuasa yang dapat menangani semua pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan membersihkan. Dia memiliki kekuatan seorang penyihir tingkat emas dan seorang prajurit tingkat emas. Dia telah menguasai berbagai mantra dan aura tempur tingkat emas dengan elemen air dan api. Kemampuan tambahan, karisma, kecerdasan, pengambilan keputusan, pesona, dan keberanian akan bertarung dengan berani melawan musuh. Kekuatan tempur meningkat sebesar 20%. Kalian tidak hanya mencapai standar seorang prajurit tingkat emas, tetapi kalian juga memperoleh keberanian tambahan. Lumayan, Watson menganggukkan kepalanya dengan puas. Hanya ada 50 orang yang tersisa dari Mage Guild dan kelompok tentara bayaran Northwind. Itu adalah setengah dari orang-orang yang telah muncul. Ke-50 orang itu gemetar. Mereka menatap Watson dengan tidak percaya. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa? Mengapa itu terjadi? Anna telah menerima hadiah karena melawan Watson, tetapi mereka yang melawan kemudian dihukum. Hanya karena mereka terlambat satu ronde, Watson tidak mempercayai kata-kata mereka. Pada saat itu, wajah Watson yang tersenyum tidak lagi terlihat manis di mata mereka. Dia tidak lagi seperti anak kecil tetapi iblis. Aku akan memberitahumu alasannya. Nada bicara Watson tenang. Dia berkata, di ronde pertama, aku memberimu 2 pilihan. Itu untuk menguji kesetiaanmu. Hanya yang setia yang akan dibebaskan dari hukuman. Di ronde kedua, aku memberimu pilihan yang sama. Itu untuk menguji kebijaksanaanmu. Jika kamu cukup pintar, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku jika kamu berdiri saat itu. Mereka yang berdiri dalam situasi itu semuanya idiot, dan idiot tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, sekarang, aku akan memberimu kesempatan ketiga. Apakah kau ingin melawanku, iblis? Watson adalah iblis. Semua orang memiliki pikiran itu dalam benak mereka. Tidak seorang pun berani berdiri lagi. Mereka semua bersujud di tanah.
Menyerah, kami menyerah. Kami bersedia menjadi budak Kastil Blackmoon. Tolong jangan main-main dengan kami lagi. Beberapa dari mereka telah berencana untuk bergabung dengan Kastil Blackmoon hanya untuk mendapatkan hadiah atau berpura-pura menjadi seseorang dari Kastil Blackmoon sambil menunggu kesempatan untuk memberontak. Pikiran-pikiran kecil itu semuanya telah hilang. 2 putaran tindakan Watson telah membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat mengalahkan pemuda itu. Ide-ide buruk apapun hanya akan membuat mereka semakin menderita. Dia masih anak-anak, tetapi dia memiliki metode berdarah besi. Itu telah mengejutkan mereka secara mendalam. Sang astrolog berdiri di dekatnya sambil mengawasi setiap gerakan Watson. Ia tidak mengatakan apapun, dan ekspresinya sedikit tergerak. Ketika Watson mengatakan bahwa ia ingin merekrut orang-orang itu sebagai bawahannya, lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu untuk mengingatkan mereka. Orang-orang itu telah ditipu dengan sangat menyedihkan oleh Watson, jadi mereka tidak bisa benar-benar menyerah. Mereka hanya akan berubah menjadi ngengat setelah mereka direkrut ke Kastil Bulan Hitam. Namun, Watson telah merekrut Anna, satu-satunya yang berdiri untuk melawannya. Itu di luar dugaannya, jadi ia tidak bergerak. Segera setelah itu, tindakan Watson semakin mengejutkannya. Ronde pertama menguji keberanian, ronde kedua menguji kebijaksanaan. Setelah ronde itu, orang-orang dari persekutuan penyihir itu kehilangan kesabaran. Dan Watson juga berhasil menanam benih di hati mereka, benih yang memastikan mereka tidak akan pernah melawan. Sungguh metode yang bagus, sang astrolog mendesah. Ia memiliki pikiran aneh di dalam hatinya. Apakah muridnya baru berusia 10 tahun? Mengapa ia merasa bahwa ia bahkan lebih cerdik daripada orang dewasa? Kekuatan murni hanya bisa membuat orang kuat. Jika seseorang memiliki kekuatan dan kecerdasan, mereka akan menjadi penguasa suatu wilayah. Sang peramal melihat bayangan penguasa muda di Watson. Sang peramal menertawakan dirinya sendiri. Dia sedikit takut melihat Watson. Tidak ada yang akan percaya bahwa Watson dapat membuat monster tua seperti dia, yang telah hidup selama ratusan tahun, takut. Sementara dia takut, dia juga penasaran. Dia ingin tahu tentang orang tua Watson, orang macam apa mereka yang membesarkan anak seperti itu. Capella bawa orang-orang itu ke kastil untuk menandatangani kontrak dan mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Watson melambaikan tangannya dan memberi Capella perintah sementara sang peramal berpikir. Baik, Tuan Muda Watson. Capella membungkuk hormat saat dia memimpin prajurit yang tersisa dari persekutuan penyihir dan kelompok tentara bayaran angin utara menuju kastil Bulan Hitam, tatapannya tertuju pada Watson. Anna adalah salah satunya. Ekspresi orang-orang itu agak suram. Tidak peduli apa identitas mereka di masa lalu, apakah itu penatua persekutuan penyihir atau pemimpin korps tentara bayaran, pada saat itu, mereka semua adalah budak Watson. Ekspresi orang-orang itu sedikit suram. Terlepas dari identitas mereka sebelumnya, apakah itu penatua persekutuan penyihir atau pemimpin kelompok tentara bayaran, mereka semua adalah budak Watson. Tuan, ayo pergi. Watson berbalik dan berjalan di depan peramal itu, memperlihatkan senyum manis dan imut saat dia melakukannya. Oh, benar, kota Blackmoon telah mengalami kerusakan yang signifikan, dan kastil Blackmoon berada di ambang kehancuran. Aku bisa mengatur agar kamu tinggal di kamar mewah, tetapi aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya sekarang. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja? Dasar bocah, kau baru saja menganggapku sebagai tuanmu, dan sekarang kau malah meminta keuntungan. Sang peramal menegurnya dengan nada bercanda. Tidak, sama sekali tidak. Lagi pula, kaulah yang memulai pertengkaran itu. Kau tidak hanya melukai kastil Blackmoon, tetapi juga anak buahku. Bagaimana jika mereka menyalahkanmu dan menolak mengakuimu sebagai tuan mereka? Bukankah itu mengerikan? Watson meletakkan tangannya di pipinya. Ia meringis. Selama kau tidak mengakui mereka, mereka tidak akan mengakuimu. Itu tidak akan berhasil. Anak buahku sudah seperti keluargaku. Tuanku juga keluargaku. Akan sulit bagiku untuk melakukan apapun jika ada konflik dalam keluargaku. Bisakah kau lebih pengertian? Watson mengulurkan tangannya dan menarik lengan sang peramal. Ia menjabatnya dengan lembut, dan matanya yang besar berbinar-binar dengan menyedihkan. Bagaimana, Tuan? Kau bantu aku memperbaiki kastil Blackmoon, dan aku akan menyebarkan berita bahwa kau telah menjadi tuanku. Baiklah, kau benar-benar pintar. Aku menyerah. Sang peramal menjawab dengan putus asa dan menyentuh janggut di wajahnya. Sejak pertempuran berakhir, dia berhenti menggunakan sihirnya.
Wajahnya yang tampan berangsur-angsur menua, menyebabkan kerutan muncul di wajahnya lagi, dan janggutnya tumbuh dengan cepat. Dia ingin membantu membangun kembali kota Black Moon. Bagaimanapun, dia menyukai kemampuan Watson. Jika dia tidak memperbaiki kota, tidak baik jika Watson marah padanya. Namun, dia ingin mengambil inisiatif untuk memperbaiki kota, dan Watson telah meminta bantuannya. Watson juga menyatakan bahwa dia ingin mempublikasikan fakta bahwa dia telah menjadi tuannya. Dia jelas mencari perlindungan untuk dirinya sendiri. Jika dia memberi tahu bahwa dia, seorang penyihir tingkat platinum, telah tinggal di Kastil Black Moon, tidak seorang pun akan berani menyeberangi perbatasan. Sungguh strategi yang brilian. Sang peramal menatap muridnya dengan penuh pertimbangan. Di permukaan, muridnya tampak seperti anak yang tidak berbahaya. Namun, setelah apa yang baru saja terjadi, dia telah melihat sifat asli Watson. Di balik penampilan luar anak itu terdapat hati yang licik seperti rubah. Dia tampak menyadari tatapan sang astrolog. Watson berpura-pura manis dengan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau aku umumkan ke publik bahwa kau adalah tuanku? Tidak sekarang, tapi dulu sekali, kau menjadi tuanku. Aku bisa menjadi penyihir emas dan prajurit, semua berkatmu. Kau di sini bukan untuk menyerang Kastil Black Moon. Sebaliknya, kau mengujiku melalui persekutuan penyihir. Dengan begitu, keluarga tidak akan menentangmu. Kau juga akan mendapatkan reputasi sebagai guru yang baik." Sang astrolog mendesah, tidak mampu mengalahkan mata Watson yang berkedip. "Aku mengerti maksudmu. Aku akan mendengarkanmu." Watson, dia curiga, telah menyusun rencana untuk melawannya. Fiuh, Watson menghela napas panjang. Ia telah lama meminta sang astrolog untuk berpura-pura menjadi gurunya. Di satu sisi, hal itu mungkin dapat membantu menyelesaikan konflik antara sang astrolog dan keluarganya. Di sisi lain, ia dapat menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki sistem tersebut. Ia telah berbohong kepada keluarganya, dengan mengaku telah mempelajari sistem fusi dari seorang guru. Ia tidak mengizinkan guru itu muncul setelah sekian lama. Keluarganya kemungkinan besar akan curiga. Itu sudah cukup untuk meredakan kecurigaan mereka karena ia memiliki sang astrolog. Setelah ia mendiskusikannya dengan sang astrolog, mereka berjalan menuju Kastil Black Moon. Tepat saat mereka memasuki gerbang kastil, sesosok tubuh bergegas maju dan memeluknya erat. "Watson, senang sekali kau baik-baik saja. Kakak kelima, ada apa?" Watson menyadari siapa yang memeluknya saat ia merasakan kehangatan pelukannya. Itu adalah saudara kelimanya, Peter. Tidak seperti penampilannya yang lamban sebelumnya, saudara kelimanya tampak sangat energik. Lengannya penuh dengan kekuatan. Ia pasti telah mengambil telur Phoenix. Kudengar ada pertempuran di luar sana. Aku benar-benar khawatir kau tidak akan bisa kembali. Sayang sekali aku terbaring di tempat tidur sepanjang tahun dan tidak tahu apa-apa tentang pertempuran. Kalau tidak, aku mungkin bisa membantumu. Aku benar-benar tidak berguna." Wajah Peter dipenuhi rasa mengasihani diri sendiri. Watson menepuk punggungnya dan menghiburnya. "Jangan seperti itu, kakak kelima. Aku lega melihatmu di sini dalam keadaan sehat." "Tuan Muda Watson," Tuan Muda Peter bersikeras untuk berlari keluar. "Kami hampir tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan menggendong beberapa dari kami, dan dia memiliki sedikit pengetahuan tentang tanaman obat. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan bisa pulih secepat ini." Bukan hanya Tuan Muda Peter, Tuan Muda dan Nona Muda lainnya juga melakukan apa yang mereka bisa. Ksatria Bulan Hitam yang terluka berjalan maju dan berkata sambil tersenyum. Watson telah berjuang mati-matian untuk melindungi keluarganya. Keluarganya juga memeras otak tentang cara melindunginya. Mereka sangat baik, merupakan kehormatan bagi mereka untuk bisa bekerja untuk keluarga seperti itu. "Kau menyanjungku, saya tidak melakukan apapun." Peter menggaruk kepalanya karena malu setelah mereka memujinya. Dia sudah sakit dan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang obat yang biasanya diminumnya. Seseorang hampir bisa menjadi dokter ketika seseorang sakit untuk waktu yang lama. "Watson, terima kasih atas kerja kerasmu." Tuan Istana, Edward dan Catherine, juga berjalan keluar, diikuti oleh semua saudara laki-laki dan perempuannya di rumah. Watson terkejut menemukan bahwa saudara perempuannya yang keenam, Margaret, yang telah tinggal di kamar dan menolak untuk keluar, juga ada di sana. Dia memegang setumpuk kertas tebal di tangannya. Dia terus mengukurnya dan mencatat sesuatu di
Atasnya, setelah menyapa Watson, ekspresi Edward berubah serius. Dia berjalan ke arah astrolog dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Edward Gary, salam untuk astrolog senior. Terima kasih telah menyelamatkan kastil Blackmoon kami. Wajah Edward berubah serius setelah dia menyapa Watson. Dia mendekati astrolog dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Halo, saya Edward Gary, selamat siang, Lord Astrologer. Terima kasih telah melindungi kastil Blackmoon. Edward Gary Saint Laurent, kau bocah nakal yang membelot dari keluarga Saint Laurent saat itu. Aku mengenalmu. Setelah beberapa detik menilai Edward, astrolog itu mendapat pencerahan. Matanya bersinar. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, aku hampir tidak mengenalimu. Ingatanku juga menurun. Tidak mengherankan bahwa Watson begitu baik. Jadi dia adalah putramu. Aku tidak akan menyerang jika aku tidak tahu bahwa kastil Blackmoon adalah milikmu. Mari kita mulai. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Mari kita pergi ke suatu tempat yang privat untuk berbicara. Tuan ahli astrologi, silakan minum teh. Kami punya banyak daun teh di rumah, dan daun-daun itu disimpan di rumah bangsawan di dekat sini. Sayangnya, rumah bangsawan itu hancur, dan hanya ini yang tersisa. Mohon manfaatkanlah. Edward duduk di sofa dan mendorong secangkir teh ke arah ahli astrologi itu. Ia menyapu debu dari bahunya. Meskipun kastil bulan hitam tidak runtuh karena pertempuran, ada banyak retakan di dinding dan langit-langit. Debu akan jatuh dari retakan itu meskipun ada sedikit fluktuasi yang hebat. Ahli astrologi itu tidak minum karena ia terganggu oleh beberapa daun teh yang mengambang di cangkir teh dan awan yang naik. Sebaliknya, ia berkata dengan nada berbisik, saya tidak melihat Anda selama lebih dari 10 tahun. Anda masih anak kecil ketika saya mengunjungi keluarga Saint Laurent. Saya ingat keluarga Saint Laurent ingin melatih Anda sebagai pewaris masa depan mereka. Mengapa Anda pergi? Keluarga Saint Laurent, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu keluarga paling berkuasa di kerajaan itu. Jangan bicarakan apa yang terjadi saat itu. Wajah Edward tampak serius seakan-akan ia mengingat masa lalu yang menyakitkan. Bahkan jika kau tidak menyebutkannya, kurasa itu karena kerajaan memintamu untuk menangkap anggota gereja iblis. Kau meninggalkan misimu, atau mungkin karena keluarga Saint Laurent mengatur pernikahan politik untukmu, dan kau tidak bahagia. Aku ingat keluarga Phoenix, yang juga dikenal sebagai keluarga ksatria, sebagai pihak lain dalam pernikahanmu. Wanita muda keluarga mereka masih belum menikah dan menunggumu. Pada saat itu, sang peramal mendesah. Banyak hal telah terjadi di kerajaan 10 tahun yang lalu. Dahulu kala ada seorang jenius dalam keluarga Saint Laurent yang sudah menjadi prajurit tingkat emas sebelum mereka mencapai usia 20. Keluarga Saint Laurent menganggap kejeniusan itu sebagai harapan mereka untuk masa depan. Mereka percaya bahwa ia bisa menjadi elit tingkat platinum atau bahkan santo pedang berikutnya dalam hidupnya. Keluarga Saint Laurent menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan banyak guru untuk melatih kejeniusan itu, dan salah satunya adalah peramal itu. Namun, ia sudah pensiun pada saat itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang penyihir, jadi dia tidak bisa mengajarkan ilmu keprajuritan. Karena itu, dia pergi ke keluarga Saint Laurent dan menolak tugas itu. Setelah itu, dia mendengar kabar tentang bagaimana si jenius itu mengkhianati keluarga Saint Laurent dan kekuatannya dihapuskan. Ya, memang banyak hal yang terjadi. Edward menyilangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Masa lalu sudah berlalu. Dibandingkan dengan masa lalu, aku lebih suka hidupku saat ini. Dulu, aku tinggal bersama keluarga bangsawan. Aku dulu memandang rendah rakyat jelata, berpikir bahwa hidup mereka sulit dan tidak berarti. Baru setelah aku meninggalkan keluarga Saint Laurent, aku menyadari bahwa meskipun aku tidak menjadi bangsawan, aku masih bisa hidup dengan nyaman. Aku tidak bisa bahagia sampai aku merasa sedikit kesal. Paling tidak, rakyat jelata tidak akan selicik dan sekotor bangsawan. Dia juga merupakan peserta pemberontakan kerajaan terhadap gereja iblis 10 tahun yang lalu, jadi dia paham dengan beberapa masalah. Misalnya, gereja iblis yang ingin dihancurkan kerajaan bukanlah organisasi jahat, dan Ratu Avril telah dituduh secara salah. Banyak bangsawan menggunakan kesempatan itu untuk menjebak musuh mereka sebagai anggota gereja iblis untuk menghancurkan mereka. Kerajaan itu pernah dipenuhi dengan sungai darah. Dia masih seorang pemuda yang penuh dengan kebenaran saat itu. Dia kembali ke keluarganya dengan keinginan membara untuk menanyai kepala keluarga Saint Laurent saat itu.
Sebagai gantinya, dia dimarahi dan dipukuli, dan kontrak pernikahan ditandatangani. Keluarga Saint Laurent membutuhkan sekutu yang kuat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama kekacauan itu. Edward berkecil hati dengan pendekatan itu. Dia bukan bidak catur, dia manusia. Dia akan mengubah dirinya sendiri jika dia tidak bisa mengubah dunia. Dia membelot dari keluarga Saint Laurent dengan pemikiran itu. Edward masih bisa mengingat orang-orang yang telah meninggal secara tragis 10 tahun yang lalu. Banyak dari orang-orang itu yang meninggal di tangannya. Di antara mereka adalah anggota gereja iblis yang dituduh secara salah, mereka tidak bersalah. Edward bahkan dapat mengingat ekspresi menyedihkan dari mereka yang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan sebelum mereka meninggal. Tuan Peramal, apakah Anda tidak kecewa dengan kerajaan dan para bangsawan? Nasib suatu negara akan selalu naik dan turun. Sepanjang sejarah, lebih dari 10 juta negara telah lenyap. Kerajaan naga suci tidak dapat terus ada tanpa batas waktu. Demikian pula, tidak akan ada bangsawan abadi. Akan selalu ada konflik kepentingan di mana ada laki-laki. Akan ada perang di mana ada konflik. Namun, menurut pendapat saya, itulah sifat dunia. Tidak mungkin untuk hanya memiliki hal-hal yang benar dalam hidup, sama seperti tidak mungkin untuk hanya memiliki orang-orang yang tepat. Dan itu semua ditakdirkan untuk tenggelam oleh berlalunya waktu. Yang bisa saya lakukan adalah mengawasi semuanya. Saya tidak berharap Anda tahu begitu banyak tentang dunia, Tuan Astrolog. Tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi elit tingkat berlian jika Anda tidak minum dari mata air kehidupan. Edward menunjukkan ekspresi hormat. Benar sekali, kehidupan manusia tidak lebih dari setitik debu dalam skema besar. Bahkan jika ras naga hidup selama lebih dari 1000 tahun, mereka hanya setitik dalam sejarah. Waktu akan selalu bergerak maju, dan masa lalu akan terkubur. Saya penasaran, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak Anda ketahui? Tentu saja, ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Sang peramal mendesah dan mengangkat jari untuk menunjuk ke langit. Saya tidak tahu apa-apa tentang reinkarnasi. Baiklah, jangan bicara tentang kultivasi. Saya lega melihat Anda baik-baik saja sekarang. Hidup Anda sekarang jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Saya bisa menjalani hidup yang saya miliki sekarang karena Watson. Berbicara tentang Watson, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Wajah sang peramal sedikit serius. Setelah musim dingin berakhir, Royal Academy akan mulai merekrut siswa baru untuk musim semi berikutnya. Bakat Watson benar-benar terbuang sia-sia di sini. Perbatasan masih terlalu kecil. Mengapa saya tidak membawanya ke Royal City? Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang terpandai di kerajaan. Di tahap itulah dia akan bersinar terang. Mungkin akan ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan para tetua dari keluarga Saint Laurent. Dia juga anggota garis keturunan itu. Terkait masalah itu, mungkin Anda bisa meminta pendapat Watson tentang itu. Apa masalahnya, Edward? Saya ingat Anda adalah orang yang sangat keras kepala saat itu. Mengapa Anda menjadi begitu lemah? Anak itu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat. Karena itu, sebagai orang tua, Anda perlu membuat keputusan, bukan? Tuan Astrolog, itu bukan kelemahan, tetapi rasa hormat. Edward berdiri dari sofa. Dia berkata, saya ingin Watson tinggal di sini karena saya dulu orang seperti itu. Kebahagiaan anak-anak saya adalah hal terpenting bagi saya. Jika mereka ingin hidup di dunia itu, maka saya ingin mereka menjadi kuat. Saya ingin anak-anak tumbuh kuat tetapi tidak terlalu kuat karena itu akan membuat mereka mendapat masalah. Saya juga tidak ingin Watson dikaitkan dengan keluarga Saint Laurent dan menjadi alat bagi mereka. Saya tidak suka itu. Dia selalu membiarkan anak-anaknya menentukan pilihan mereka sendiri dan tidak pernah menyesalinya. Dia berharap setiap anak-anaknya tidak akan menyesali apapun dalam hidup mereka. Saya mengerti. Sang peramal berdiri dan mengangguk hormat kepada Edward. Beberapa orang rela menyerahkan segalanya untuk menegakkan keadilan yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Orang-orang seperti itu lebih pantas dihormati daripada mereka yang memiliki kekuatan besar. Dia berbalik dan berjalan pergi. Ketika sang peramal sampai di pintu, dia teringat apa yang dikatakan Watson kepadanya. Dia berkata, "Oh, benar. Aku lupa memberitahumu, Edward. Aku telah menjadi guru Watson sejak lama. Prestasinya saat ini sepenuhnya merupakan hasil usahaku." Setelah itu, sang astrolog meninggalkan ruang tamu, dan Edward duduk dengan lemah. "Benarkah? Jadi,
Guru misterius Watson adalah Lord Astrologer. Aku selalu curiga bahwa seseorang yang berkuasa telah menggantikannya. Aku adalah ayah yang buruk. Hati Catherine terasa sakit saat dia mengulurkan tangan untuk membelai rambut Edward. Ini bukan salahmu, Edward. Watson terlalu luar biasa. Mungkin membiarkannya pergi ke Royal City bukanlah ide yang buruk. Dengan Lord Astrologer, tidak akan terjadi apa-apa. Catherine, jangan mencoba membujukku. Aku sudah memutuskan masalah itu. Watson harus memutuskan sendiri. Catherine masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi itu berubah menjadi desahan yang melayang di lorong. Di luar pintu, sang astrolog berhenti sejenak sebelum dia berjalan keluar, dia siap untuk berbicara dengan Watson. Dia dapat memahami perasaan Edward sebagai orang tua, tetapi dia tidak ingin melihat bakat Watson terbuang sia-sia di perbatasan. Meskipun tindakan dan kata-kata Watson dewasa, dia masih anak-anak. Selama dia masih anak-anak, dia seharusnya tidak dapat menahan godaan dunia baru. Ketika peramal itu melihat Watson, dia berpikir tentang bagaimana membujuknya. Dua pelayan dari Kastil Blackmoon berjalan melewatinya pada saat yang tepat itu. Mereka membungkuk dengan hormat dan pergi dengan nada berbisik setelah mereka melihatnya. Ini fantastis. Kastil Blackmoon baru saja memenangkan perang lainnya. Akan ada lebih banyak orang dalam keluarga. Mereka bahkan telah meminta bantuan dari seorang tokoh terkenal. Saya percaya Kastil Blackmoon akan menang. Upaya Tuan Muda Watson sepenuhnya bertanggung jawab atas kemenangan Kastil Blackmoon. Saya benar-benar iri pada Tuan karena memiliki anak yang luar biasa. Saya akan senang jika anak masa depan saya bahkan 1/10 dari Tuan Muda Watson. Tuan Muda Watson yang begitu luar biasa tidak ada hubungannya dengan pemilik Kastil Blackmoon. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Watson adalah anak tidak sah dari seorang bangsawan perbatasan. Kecemerlangan Tuan Muda Watson tidak ada hubungannya dengan Tuan Kastil Blackmoon. Menurut apa yang kudengar, Tuan Muda Watson adalah anak haram bangsawan perbatasan. Siapa yang mengatakan itu? Mereka dari geng bandit iblis wanita yang baru saja bergabung dengan kita. Aku pernah mendengar mereka membicarakannya secara diam-diam. Tuan Muda Watson sangat luar biasa karena dia berhubungan dengan bangsawan perbatasan, penyihir terkuat di kerajaan. Kalau tidak, bagaimana menurutmu Tuan Muda Watson menjadi penyihir tingkat emas di usia yang begitu muda? Meskipun kedua pelayan itu tidak berbicara dengan keras, sang peramal menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mendengar mereka. Apakah Watson anak bangsawan perbatasan? Apakah Edward telah ditipu? Tidak mengherankan bahwa ketika dia mengatakan ingin membawa Watson ke Royal City, Edward dengan tegas menolaknya. Dia bahkan menolak mengizinkannya untuk mengakui keluarga Saint Laurent. Tampaknya Watson sama sekali bukan anggota keluarga Saint Laurent. Semakin dia memikirkannya, semakin yakinlah dia bahwa memang begitulah adanya. Sang peramal berbalik dan memanggil kedua pelayan yang belum pergi jauh. Berhenti di sana, kalian berdua, dan ulangi apa yang baru saja kalian katakan kepadaku, jadi itu alasannya. Watson adalah anak haram Sylvan, dan dia dikurung di Kastil Blackmoon. Sang astrolog memperhatikan saat kedua pelayan itu pergi, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia telah dengan hati-hati menanyakan tentang apa yang dikatakan kedua pelayan itu. Menurut kedua pelayan itu, Watson adalah anak haram bangsawan perbatasan. Itu bukan tuduhan yang tidak berdasar. Sebelumnya, lebih dari 10 pemilik rumah bangsawan telah mengepung Kastil Blackmoon, dan bangsawan perbatasan telah mengirim elit tingkat emas untuk membantunya. Para penjaga di rumah besar itu berpotensi menjadi elit tingkat perak, dan mereka juga telah menerima bimbingan dari elit tingkat emas itu. Lebih jauh, Kastil Blackmoon dan bangsawan perbatasan berhubungan baik. Watson sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin menyanjung bangsawan perbatasan. Menurut para pelayan, pendirian kota Blackmoon adalah karena kontribusi bangsawan perbatasan. Si kecil itu, Sylvain, aku belum pernah mendengar dia punya istri. Mungkinkah dia diam-diam menikah dan punya anak di tempat yang tidak diketahui lelaki tua itu? Tapi mengapa dia menitipkan anaknya pada orang lain? Mungkinkah dia tidak ingin kerajaan mengetahuinya? Aku tidak tahu kalau Sylvain punya istri. Apakah dia diam-diam menikah dan punya anak di tempat yang tidak kuketahui? Tapi mengapa dia menitipkan anaknya pada orang lain? Apakah dia tidak ingin kerajaan mengetahuinya? Itu kemungkinan. Dia sangat menyadari bahwa hubungan bangsawan perbatasan dengan raja selalu tegang karena Avril. Jika Yang Mulia tahu bahwa anaknya sangat berbakat,
dia akan curiga dan mengirim pembunuh untuk mengejar mereka. Sang peramal mendesah. Dia tidak meragukan para pelayan karena tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Watson adalah anak bangsawan perbatasan kecuali mereka tidak takut akan balas dendam bangsawan perbatasan. Tentu saja, dia tidak percaya begitu saja, dia perlu menemukan Sylvan untuk memastikan detailnya. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu Sylvan. Senang sekali mendapat kesempatan untuk mengunjunginya. Karena Sylvan adalah mantan muridnya, dia pikir pria itu akan jujur padanya. Dia perlu membayar banyak sumber daya untuk memperbaiki kastil Blackmoon. Bahkan jika dia punya banyak uang, itu tidak akan cukup untuk membangun kota. Akan lebih bijaksana untuk menanyai Sylvan tentang rincian seperti itu. Seorang anak membayar utang ayahnya, dan seorang murid membayar utang tuannya. Dia dan Sylvan telah menjadi keluarga sejak lama. Sejak dia menerima Watson sebagai muridnya, mereka menjadi lebih dekat. Setelah dia mengambil keputusan, peramal itu tersenyum dan meninggalkan koridor menuju aula kastil. Watson ada di aula, dia memberi hadiah kepada ksatria Blackmoon yang terluka dalam pertempuran. Kalian semua telah tampil sangat baik dalam pertempuran itu, jadi aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah telur Phoenix dan sebuah permata matahari atau bulan sebagai hadiah. Telur Phoenix tidak cukup untuk saat ini, jadi akan dibagikan besok. Kalian dapat memilih salah satu permata matahari dan bulan. Tuan Muda Watson, apa dua permata itu? Seorang penjaga bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan yang bagus. Watson terkekeh dan mengulurkan tangan kanannya. Tanaman merambat hijau menggeliat keluar dari telapak tangan kanannya. Di tanaman merambat itu, ada batu permata berwarna merah keemasan atau putih susu yang berkilauan dan memancarkan aroma yang harum. Ada 99 di antaranya. Saat buah-buah berkilau itu muncul, cahaya di ruangan itu padam. Banyak ksatria bulan hitam menatap batu permata di tangan Watson, berseru dengan takjub. Ketika Watson telah menyatu dengan bayangan pohon dunia, alat tingkat platinum puncak, untuk memadatkan buah-buah itu, banyak pengendara bulan hitam sedang memulihkan diri di rumah-rumah besar mereka, jadi mereka tidak mengetahuinya. Banyak dari ksatria bulan hitam berseru kagum saat mereka mengintip permata di tangan Watson. Banyak dari mereka sedang beristirahat di rumah besar mereka saat Watson menyatu dengan bayangan pohon dunia, item tingkat platinum puncak, untuk menumbuhkan buahnya. Batu permata matahari dan bulan adalah buah yang tumbuh dari pohon dunia. Mereka hanya tumbuh sekali setiap 1000 tahun. Mengonsumsi yang pertama akan memungkinkan Anda mencapai tingkat emas dan membangkitkan bakat kultivasi elemen cahaya Anda. Mengonsumsi yang terakhir juga akan memungkinkan Anda mencapai tingkat emas dan memperoleh kemampuan untuk menumbuhkan aura tempur elemen gelap. Apakah dia nyata? Seluruh hadirin bersorak begitu suara Watson memudar. Mereka tidak tahu ada harta mistis seperti itu di dunia yang dapat secara instan mengubah seseorang menjadi prajurit tingkat emas. Mereka juga tidak mengharapkan kesediaan Watson untuk memberikan permata yang begitu berharga untuk dinikmati semua orang. Tuan Muda Watson, ksatria bulan hitam tidak memusnahkan musuh dalam pertempuran. Sebaliknya, kami terluka dan telah menyia-nyiakan sebagian besar tanaman obat di kastil. Sudah merupakan hal yang baik bahwa Anda tidak menghukum kami. Bagaimana mungkin kami menginginkan harta karun seperti itu? Kami terlalu malu untuk menerimanya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Wakil Kapten Lisset berdiri di antara para ksatria bulan hitam. Begitu dia selesai berbicara, seorang anggota ksatria bulan hitam mengangguk dan berkata, "Wakil Kapten benar. Kami tidak dapat mengambil harta karun seperti itu. Tuan Muda Watson, Anda harus menyimpan buah-buahan itu untuk mereka yang telah berkontribusi lebih banyak pada kastil bulan hitam." Allen juga hadir. Dia menelan ludahnya saat dia melirik kedua jenis permata itu. Dia akhirnya memalingkan kepalanya dengan susah payah. Dia adalah tipe orang yang mendambakan pengakuan dan pujian. Namun, dia tidak berniat menerima hadiah itu. Dia tahu bahwa banyak rekan kesatrianya telah kehilangan lengan dan kaki mereka selama pertempuran dengan sang peramal. Watson telah mengirim orang untuk membawa ramuan obat ke kastil, mulai dari tingkat perunggu hingga emas. Itulah sebabnya mereka dapat sembuh dengan sangat cepat. Dia juga memperhatikan bahwa beberapa baju besi perak panjang mereka telah usang, dan pedang panjang perak mereka telah rusak. Senjata dan ramuan itu bernilai puluhan ribu dolar dalam bentuk koin emas. Watson tidak mengejar kerugian itu, dan dia bahkan ingin memuji mereka, yang membuat Allen merasa sedikit malu. Sebagai kapten pengawal,
dia telah gagal melindungi bawahannya dan tidak memenuhi tugasnya sebagai kapten mereka. Watson telah menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkannya. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelum pertempuran? Watson melihat sekeliling. Ketika perhatian semua orang tertuju padanya, dia melanjutkan, saya katakan bahwa satu-satunya misi Ksatria Bulan Hitam dalam pertempuran itu adalah melindungi orang-orang di kastil dari bahaya. Saya ingin bertanya, apakah ada yang terluka dalam pertempuran itu? Tidak, suara-suara samar terdengar dari sekelilingnya. Bicaralah lebih keras. Tidak, Tuan Muda Watson. Dalam sekejap, suara-suara dari sekelilingnya menjadi seragam, seperti guntur. Karena tidak ada yang terluka, itu membuktikan bahwa kalian semua telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Itu berarti saya harus memberi kalian hadiah. Itulah aturan yang telah saya tetapkan. Jika itu aturan, maka kalian harus mematuhinya. Jika kalian terus menolak, maka ambil barang-barang kalian dan enyahlah. Kastil Bulan Hitam tidak membutuhkan orang-orang yang tidak mengikuti perintah. Kata-kata Watson keras dan jelas. Ksatria Bulan Hitam saling memandang dengan air mata di mata mereka, dan kemudian mereka berlutut dengan hormat. Kami menerima hadiahnya, Tuan Muda Watson. Orang-orang itu bersumpah untuk melindungi Kastil Bulan Hitam dengan nyawa mereka setelah mereka tumbuh lebih kuat. Itu benar, senyum kembali muncul di wajah Watson. Ia menggunakan cabang-cabang pohon dunia yang menyebar dari kulitnya untuk mengirimkan batu permata kepada pasukan kavaleri Blackmoon. Kalian dapat memilih sendiri. Wajah Watson kembali cerah. Ia mengirimkan batu permata kepada para ksatria Blackmoon melalui cabang-cabang pohon dunia yang tumbuh dari dagingnya. Kalian dapat memutuskan sendiri. Alan menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu permata matahari keemasan terlebih dahulu. Ia berubah pikiran dan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu permata bulan. Liz Zed, yang berada di sampingnya, berhenti sejenak sebelum ia memilih batu permata bulan juga. Para ksatria Blackmoon lainnya membuat pilihan mereka, satu demi satu. Hampir semuanya memilih batu permata bulan. Semua permata segera dibagikan. Permata bulan dipilih oleh 50 ksatria bulan hitam pertama, sedangkan Lukas dan 15 orang lainnya yang bergabung setelahnya memilih permata matahari. Mereka tidak memilih permata matahari, bukan karena batunya tidak terlihat bagus, tetapi karena mereka bersama ksatria bulan hitam. Mereka lebih dekat ke bulan, jadi lebih simbolis bagi mereka untuk mengambil permata bulan. Orang-orang yang mengambil permata matahari tampak sedikit menyesal, tetapi segera kesedihan di wajah mereka digantikan oleh kegembiraan. Setelah mereka mengambil permata itu, kekuatan dahsyat melonjak dalam tubuh mereka dan membuat mereka memancarkan aura prajurit tingkat emas. Sayap di punggung mereka terbentang lebar dan bersinar terang. Wus, wus, aula terus bergema dengan suara kepakan sayap aura tempur. Ke-50 orang itu memiliki sayap aura tempur hitam legam di punggung mereka yang menyerupai bulan gelap, sedangkan 15 orang lainnya memiliki cahaya matahari. Cahaya dan bayangan hitam dan putih saling berpotongan. Ke-65 Black Moon Knight berdiri bersamaan dan menghilang. Mereka muncul di hadapan Watson dengan punggung tegak dan wajah penuh kebanggaan. Teleportasi, itulah simbol prajurit tingkat emas. Puluhan aura tingkat emas bercampur dan menyebar ke segala arah seperti ombak, menyebabkan seluruh kastil berguncang. Kekuatan itu cukup untuk menyapu semua yang ada di perbatasan. Sebelumnya, mereka hanya dikenal sebagai Black Moon Knight, tetapi saat itu, mereka benar-benar Black Moon Knight. Mereka adalah kegelapan yang menutupi langit dan bulan yang menembus awan tebal. Watson mengangguk puas, sambil menatap ke-65 ksatria bulan hitam di depannya. Ia dapat melihat pasukan yang tak terkalahkan menyapu bersih daratan dan menaklukkan kota-kota di masa depan. Kelompok ksatria bulan hitam yang asli terdiri dari 50 prajurit tingkat perak dan 15 elit tingkat perunggu puncak. Kekuatan mereka telah meningkat puluhan kali lipat saat mereka naik ke tingkat emas karena mereka telah memakan telur ayam Phoenix pelangi sepanjang tahun. Ksatria bulan hitam tersebut baru saja memasuki tingkat emas, dan kekuatan mereka tidak lagi setara dengan prajurit tingkat emas biasa. Belum lagi masing-masing dari mereka memiliki dua bentuk aura tempur yang berbeda yang dapat mereka kembangkan lebih lanjut. Mereka yang memiliki dua bentuk bakat pengembangan aura tempur mungkin disebut sebagai jenius di seluruh dunia. Salah satu ksatria bulan hitam akan cukup untuk mengejutkan dunia. Semua batu permata telah dibagikan sekarang. Aku punya kompensasi lain untuk kalian semua.
Watson melambaikan tangannya dan menyingkirkan 34 batu permata matahari yang tersisa sambil berbicara dengan suara yang jelas. Ada kompensasi lain. Semua ksatria bulan hitam tampak bersemangat. Menjadi prajurit tingkat emas sudah menjadi hadiah yang sangat besar bagi mereka. Mereka tidak tahu kompensasi seperti apa yang akan diberikan Watson kepada mereka. Mereka sudah agak mati rasa karena kejutan yang terus-menerus. Saat kalian mencapai tingkat emas, kalian dapat menganggap diri kalian telah melewati ambang batas kekuatan. Pelatihan yang saya tawarkan di masa lalu tidak lagi sesuai. Saya akan memperkenalkan sistem baru sekarang. Kalian sekarang akan membantu dalam pemulihan kota Blackmoon. Setelah kota dibangun kembali, saya akan memberi kalian masing-masing sebuah rumah bangsawan, terutama Alan, Lizette, dan William. Kalian sudah memilikinya, tetapi hancur dalam pertempuran. Saya akan memberi kalian kompensasi khusus. Pandangan Watson tertuju pada Alan dan dua orang lainnya di depan kerumunan. Ketika mereka merasakan perhatiannya, mereka bertiga berseru, "Ya, Tuan." Kemudian, mereka melangkah keluar dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka bersedia menyiarkan pemulihan kota Blackmoon secara gratis, apalagi untuk mendapatkan hadiah. Sebagai hadiah khusus untuk kalian, setelah kota selesai, Tuanku, Tuan Astrolog, akan pergi ke rumah bangsawan kalian dan tinggal selama seminggu. Kau bisa belajar padanya. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin bisa mendapat manfaat dari guruku. Terima kasih, Tuan Muda Watson. Alan dan dua orang lainnya semakin gembira. Mereka tahu segalanya tentang peramal itu. Dia adalah penyihir paling berpengetahuan dalam sejarah kerajaan. Meskipun dia seorang penyihir, dia harus memiliki teknik rahasia tertentu untuk mengasah aura tempurnya. Itu lebih dari cukup untuk mengarahkan mereka ke arah yang benar. Ksatria bulan hitam yang lain merasa iri pada mereka bertiga. Pada saat itu, mereka mendengar Watson berkata, "Kebijakan lain yang ingin kuterapkan adalah sistem poin. Sekarang kalian dapat menjelajah sendiri dan melakukan misi seperti menangkap monster ajaib, memanen tanaman obat, dan sebagainya. Dengan menyerahkannya ke kastil, kalian dapat menukarnya dengan poin. Koin emas dan poin dapat dipertukarkan, satu untuk satu. Kastil tidak hanya menghabiskan sejumlah besar tanaman obat dalam pertempuran sebelumnya, tetapi Grid juga telah menggunakan mantra peningkatan uang untuk membantu menyelamatkan orang-orang, menghabiskan koin emas yang disimpan di kastil. Kastil bulan hitam perlu mengumpulkan bahan-bahan itu lagi. Ketika ksatria bulan hitam menyerahkan barang-barang itu, mereka dapat menentukan poin mereka dengan menghitung nilai barang-barang itu. Misalnya, jika Alan memiliki barang-barang yang bernilai 1000 koin emas, maka ia bisa mendapatkan 1000 poin. Sekilas, proses konversi itu terlihat jelas. Nilai setiap ksatria bulan hitam juga terlihat jelas. Poin dihitung setiap bulan. Orang dengan poin terbanyak akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Poin tersebut dapat ditukar dengan apa saja, termasuk sumber daya, kesempatan untuk dibimbing oleh para elit, liburan, dan bahkan menjadi kapten Blackmoon Knights. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan dengan poin tersebut. Penerapan sistem poin tersebut mungkin tidak hanya akan menarik minat para Blackmoon Knights, tetapi juga dapat membebaskan sumber daya untuk kastil Blackmoon. Yang terpenting, para Blackmoon Knights tersebut akan terikat dengan kastil tersebut karena mereka hanya dapat menggunakan poin mereka di dalam kastil Blackmoon. Mereka tidak akan terlalu ingin menghabiskan uang di tempat lain. Itu adalah rencana yang dapat membunuh banyak burung dengan satu batu. Ya, Tuan Muda Watson. Semua Blackmoon Knights berteriak bersamaan. Suara mereka lebih terdengar dari sebelumnya. Semua orang berpikir untuk keluar dan memperoleh sumber daya dengan imbalan lebih banyak poin untuk menunjukkan nilai mereka. Alan selalu menjadi kapten Blackmoon Knights dan tidak pernah tergantikan. Itu karena Alan telah bergabung dengan Blackmoon Knights paling awal dan merupakan yang terkuat. Situasinya berbeda saat itu. Selama mereka berbuat lebih banyak, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Semakin banyak mereka membayar, semakin tinggi mereka bisa naik. Tuan Muda Watson adalah pria yang murah hati dan adil. Hanya itu yang bisa kukatakan tentang itu. Kau bisa meminta tuanku untuk sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kota Blackmoon. Tuanku adalah penyihir tingkat tertinggi. Dia bisa merapal Skyfall, mantra elemen tanah, dengan santai. Bahan yang ideal untuk membangun kembali tembok kota adalah meteorit yang jatuh ke tanah. Dia juga memiliki mantra elemen air tingkat platinum untuk menumbuhkan tanaman herbal lebih cepat.
Kalian juga bisa mencari tuanku untuk tujuan lain, seperti memintanya pergi ke hutan berkabut untuk menangkap monster ajaib. Aku hanya tertarik pada berapa banyak barang yang bisa kalian serahkan. Aku tidak peduli bagaimana kalian mendapatkannya selama kalian tidak membunuh atau membakar orang lain dan tidak menipu orang lain dalam batasan moralitas. Namun, sebelum para ksatria bulan hitam bisa bersemangat, sebuah suara kuno bergema, "Hei, Watson, dasar bajingan kecil, bagaimana bisa kalian menipu tuanmu seperti itu? Apa kalian pikir aku tidak cukup sibuk?" Sang peramal berjalan keluar dari balik kerumunan dan melotot marah ke arah Watson. Awalnya dia mengira bahwa ide Watson untuk menyusun strategi bagi para ksatria bulan hitam sangat bagus dan mungkin berguna dalam mengelola pasukan. Dia tidak menyangka Watson akan sepenuhnya menyalahkannya. Jika dia tidak mengatakan apapun saat itu, Watson harus menanggung akibatnya. "Tuan, kalian di sini." Watson berpura-pura manis. "Meskipun serangan kalian ke kastil bulan hitam hanyalah sebuah ujian, kalian telah merusak tempat itu. Sudah sepantasnya kau melakukan sesuatu untuk semua orang. Sebagai penyihir tingkat platinum, kau tidak akan mengabaikan tanggung jawabmu, kan?" Wajah sang astrolog mulai berkedut. Watson sengaja mengatakan itu di depan semua orang. Karena rasa hormat, dia tidak bisa menolak. Watson tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, kan? Tidak, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Wajah sang astrolog berkedut. Watson sengaja mengatakan itu di depan semua orang. Karena rasa hormat, dia tidak bisa menolak. Watson tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, kan? Ya, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Aku mengerti. Aku akan membantu membangun kembali kastil. Kalian sudah mendengarnya, semuanya. Jika kalian butuh sesuatu, silakan hubungi tuanku. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak kalian mengerti, silakan hubungi tuanku. Jika kalian pilek, demam, atau masalah emosional apapun, silakan hubungi tuanku, Watson mengumumkan dengan keras, tanpa berkedip. Dia sengaja mengatakan itu karena dia melihat sang astrolog mengintai di belakang kerumunan. Sang peramal telah hidup selama ratusan tahun, jadi dia pasti memiliki banyak barang bagus di tangannya. Jika dia meminta bawahannya untuk keluar dan mencari sumber daya, mereka mungkin tidak dapat menemukan banyak barang bagus. Dia mungkin juga mengambilnya dari sang peramal. Tidak, dia menginginkannya. "Terima kasih, Tuan Peramal." Tuan Peramal terlalu murah hati. Para ksatria bulan hitam mengambil kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Watson, sudah cukup. Menurutmu siapa aku?" Sang peramal tidak tahan lagi. Dia bisa mentolerir beberapa permintaan pertama Watson, tetapi yang terakhir, itu berarti dia harus berkonsultasi dengan orang-orang itu tentang masalah emosional. Ada lusinan dari mereka, seberapa sulitkah baginya? "Aku selalu memperlakukanmu sebagai tuanku yang terkasih dan terhormat." Watson menoleh dengan bingung. "Dan aku belum selesai. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan keamanan keluargaku padamu. Bagaimanapun, musim dingin akan segera tiba, dan binatang ajaib akan melarikan diri dari hutan berkabut. Kastil bulan hitam tidak akan bisa menghentikan mereka. Dan dua binatang ajaib yang aku besarkan, Golden Flash dan Kaisar Clark, juga terluka karenamu. Tolong rawat mereka." "Diam, apa kau sudah selesai? Aku bukan tuanmu." "Tidak, aku tidak punya murid sepertimu, dan itu tidak benar." "Ah, dasar bocah nakal, kau benar-benar membuatku kesal." Sang peramal sangat marah hingga dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Watson tentu saja tidak menganggapnya sebagai tuan, sebaliknya, dia menganggapnya sebagai alat, pengasuh, pengawal, dan binatang mistis. Dia bahkan tidak begitu lelah ketika dia membantu mendiang raja menaklukkan tanah, dia menyesal menjadikan Watson sebagai muridnya.